Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kita melanjutkan pembelajaran mengenal siapakah Yesus Kristus. Dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8, kita mendapat pengertian pengenalan kita akan Yesus Kristus lebih mendalam dan lebih dekat lagi dengan pribadinya. Di dalam ayat 1 sampai 8 ada kisah di mana orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi penekanan saya bukan hanya kesembuhan dari orang lumpuh tersebut, tetapi ada kalimat yang sangat esensial dan dibutuhkan oleh setiap orang. Mengapa demikian? Karena memang setiap orang membutuhkan pengampunan dosa. Karena saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Terlepas kondisi situasi saya dan saudara sehat tubuhnya atau tidak. Tetapi dalam keadaan yang berdosa, sehat ataupun tidak, kita sangat membutuhkan pengampunan. Dan pengampunan itu tidak bisa kita raih, kita peroleh, kita terima karena kita berbuat baik. Dalam ayat 1 sampai 8 dalam Injil Matius dituliskan firman Tuhan menjelaskan kepada kita pengertian pengenalan akan siapakah Yesus Kristus. Khusus di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keenam, Tuhan Yesus menyampaikan satu pernyataan yang sungguh sangat dibutuhkan oleh kita. Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dari dua ayat ini memberikan kepada kita pembelajaran pengenalan akan siapakah Yesus Kristus. Karena saya dan saudara membutuhkan pengampunan. Tetapi saya dan saudara tidak memiliki kapasitas, kekuatan, bahkan kemampuan untuk diampuni. Kalau saya dan saudara berada di dalam kondisi dan situasi bisa memaafkan orang lain, itu bukan berarti keberdosaan kita terhapuskan karena memaafkan. Keberdosaan kita hanya tidak bertambah banyak, tidak meluas, dan tidak menjadi sesuatu yang mencelakakan orang lain, atau kita mengalami kecelakaan, atau kesulitan lagi. Jadi memaafkan orang lain itu beda dengan menerima pengampunan dari Tuhan. Ini yang membuat kita punya kualitas hidup yang sangat tidak sama dengan orang yang hanya sekedar memberi maaf atau menerima maaf. Kita memang sewajarnya dan sebaiknya kalau ada orang lain bersalah kepada kita atau kita bersalah kepada orang lain, kita saling memaafkan. Namun kondisi situasi itu tidak mengubah fakta bahwa saya dan saudara memiliki keberadaan berdosa, berada dalam penghukuman karena keberdosaan kita, dan kita sangat membutuhkan pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa hanya dapat diberikan oleh Allah sendiri. Mengapa Yesus Kristus menyampaikan dan menyatakan bahwa anakku dosamu sudah diampuni? Supaya orang lain tahu bahwa Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini, kita meyakini dengan sungguh bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa, otoritas, kekuatan, dan kelayakan mengampuni seluruh keberadaan kita yang berdosa ini. Kita berdosa kepada Tuhan Allah. Kita memberontak kepada Tuhan Allah. Bisa saja dampaknya sakit, bisa saja dampaknya menjauh dari dirinya, bisa saja dampaknya kita melakukan hal-hal yang buruk dan jahat kepada orang lain, lingkungan, dan sekitar kita. Tetapi kita tidak mungkin menerima pengampunan kalau kita tidak diampuni oleh Tuhan. Itu sebenarnya yang membuat kita berada di dalam kondisi, situasi yang sangat ironis di tengah dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Dosamu bisa selesai. Pengampunan berarti bukan saja menghapuskan segala dosa kita, tapi penerimaan Tuhan atas hidup kita.
Dan itu membuat kita sadar bahwa Yesus Kristus tidak hanya di dalam keadaannya sebagai manusia, sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni keadaan manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun yang dapat menghapuskan segala kejahatan manusia. Hanya Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat penghukuman Tuhan karena kita berdosa kepadanya. Hanya Tuhan. Dengan kata lain, secara implisit kita bisa meyakini bahwa yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu ialah Dia benar-benar Tuhan Allah, anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada seorang nabi pun, pendiri agama manapun, orang-orang yang ahli di bidang filsafat atau orang-orang yang memiliki kapasitas budayawan, yang memiliki otoritas, kuasa, kekuatan untuk mengampuni dosa seseorang yang jahat kepada Tuhan. Dan ini yang kita butuhkan. Jadi fokusnya bukan pada kesembuhan secara fisik, bukan pada apa yang kita lihat secara kasat mata, tetapi yang paling penting dan yang paling berguna dan bersifat kekekalan ialah saya menerima pengampunan Tuhan dan diterima oleh Tuhan Allah menjadi anak-anaknya. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Hanya satu nama, Yesus Kristus, anak Allah, yang mewakili Allah dan mewakili manusia. Dan kita bersyukur karena kita mengenalnya dan Roh Kudus memberikan kepada kita pengenalan akan Yesus Kristus yang benar ini melalui firman-Nya. Jadi saudara tidak perlu ragu dan takut, tidak perlu bimbang terhadap semua pengajaran palsu di luar Alkitab. Yesus Kristus telah menyatakan keilahiannya, ketuhanannya, bahwa Dia adalah Tuhan yang mengampuni dosa. Di sini kita mendapatkan kekuatan penghiburan pertolongan sekaligus keyakinan yang mendasar dan mendalam. Sehingga ketika kita baca di akhir kisah orang lumpuh disembuhkan dalam Matius 9 ayat 1-8 itu, kita bisa melihat begitu banyak orang akhirnya menyaksikan karya pengampunan Tuhan itu dan memuliakan Allah. Karena tidak mungkin manusia mampu mengampuni orang dan menghapuskan segala dosa kecuali Allah. Berarti Yesus Kristus adalah anak Allah. Kiranya Tuhan menolong saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun berada. Amin.